Bahkan yang paling menarik itu selama di kelas 2, kelas 3 itu saya tidak pernah di absen. Jurusannya saya tidak tahu, perguruan tingginya saya tidak tahu. Yang penting satu, saya tinggalkan daerah itu dan saya ikut. Sebenarnya daftar polisi itu di tahun 2010 itu adalah lari sebenarnya karena saya punya masalah dengan senior. Dua organda itu cari saya. Yang buku tak, yang launching yang besar itu ya. Oh iya, Tuhan bercinta di langit dua negeri. Iya, saya selalu menggarisbawahi penerbitan itu bukan percetakan, beda. Banyak anak muda yang nongkrong di warung kopi, tapi besok dia berharap mau jadi bupati. Ngaca bos. Ada orang yang aktualisasi diri dan harga dirinya ditentukan dengan seberapa kenyang isi perutnya. Halo kata kunci. Ya, jadi apa kata kunci hari ini dan siapa yang bawa kata kunci? Kita kedatangan Kak Tommy. Jadi Kak Tommy ini nama aslinya Nur Amin Saleh. Iya, Nur Amin Saleh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Baik. Karena kemarin tidak sempat ketemu. Iya. Aktivitas tak belakangan ini? Aktivitas seperti biasa masih di dunia literasi. Ya literasi. Atau jalankan juga bisnis sekarang ini? Iya, bisnisnya juga berhubungan dengan literasi juga, berfokus di situ. Ya. Oke. Jadi Kak Tom ini mungkin saya perkenalkan sedikit dulu. Jadi salah satu aktivis yang langsung tiba-tiba banting setir menjadi pebisnis, jadi waterpreneur istilahnya. Jadi banyak juga konsep-konsep saya dengar dari Kak Tommy. Jadi perjalanan hidup ini Kak, mungkin kita bisa gambarkan sedikit dari awal. Karena saya dengar beberapa informasi di lingkungan tak yang dulu teman-teman tak waktu di sebelum ke Makassar, ya. Nakal sekali. Kerja tak itu berkelahi. Pokoknya nakal anak muda mungkin hampir semua kita lewati sampai kita bisa masuk di sini mau berfokus kuliah karena jiwa militansi tak untuk berfokus dengan pendidikan sampai sudah S2. Bisa tidak diceritakan sampai perubahannya nih Kak, sampai bisa ke sini? Oke. Jadi mungkin kalau untuk nakal itu lazim ya untuk anak muda, cuman sebenarnya tidak ada yang untuk dicontoh, hanya menjadi pembelajaran bahwa perjalanan saya itu sebenarnya hanya mengalir. Karena dulu sekolah itu memang pada prinsipnya tidak ada yang tidak tahu menjadi seperti apa, karena jangankan saya sendiri, guru dan kepala sekolah saya itu tidak anggap bahwa saya itu mungkin jadi seperti siswa yang nanti jadi apa seperti itu. Kelewatan lazim sebenarnya. Bahkan yang paling menarik itu selama di kelas 2, kelas 3 itu saya tidak pernah di absen. Karena mereka anggap itu saya anggap tidak ada orang seperti itu. Begitu nakal Pak ya. Jadi apapun yang mau dibuat di sekolah, bahkan gondrong dan semua hal-hal yang kedisiplinan kita langgar itu saya lakukan, tapi ya saking guru-guru itu sudah bosan jadi diabaikan saja. Sampai di fase kelulusan yang menarik di sini. Saya kan jurusan IPS 2009. IPS paling terakhir? Paling terakhir. Jadi dari SMA kelas 1 sampai di kelas 3 itu kita dalam sekolah itu di kelas itu 35 siswa. 35. Kita peringkatnya itu cuma saya biasa taruhan, ada teman yang satu, kita taruhannya. Dia peringkat 35 atau saya peringkat 35. Seperti itu ya Pak, tiap kenaikan kelas. Sampai di fase kelulusan yang paling menarik adalah kita kurang lebih 350 orang di jurusan IPS, yang lulus itu hanya 12 orang. Dan yang memotori lulusnya itu adalah saya. Tunggu dulu, tadi berapa? 300? 350 IPS. Yang lulus hanya 12? 12. Dan itu semua adalah CS dari saya. Jadi itu saya punya geng ya. Yang geng yang notabene-nya yang tidak dianggap di sekolah tersebut. Kenapa bisa lulus? Ya mungkin sistem relasi. Orang dalam, masa sekolah juga pakai orang dalam? Enggak sih. Yang jelasnya mungkin sama dengan kita punya kata kunci juga. Okay. Kata kuncinya kita punya relasi ya adalah dengan sekolah-sekolah yang lain di luar tempat tinggal waktu itu. Jadi kita bisa berbagi. Begitu ya. Berbagi pengetahuan mungkin. Fase nakal itu kapan sadar bahwa harus ke sekolah ini? Atau memang di lingkungan tak
keluarga memang harus bersekolah dituntut untuk seperti itu? Tidak juga sih, karena hampir tidak ada arah sebenarnya. Bahkan saya tidak sampai ke titik sini, saya tidak pernah berpikir seperti ini. Oke. Karena di waktu sekolah saking apa ya, saking tidak pahamnya tentang perguruan tinggi, saya tidak paham. Saya itu mau kuliah atau apa itu dibilang kuliah. Padahal itu di zaman tahun 2009 itu kan sudah lazim lah namanya itu perguruan tinggi. Hingga satu ketika semua teman-teman yang lulus itu di geng itu sudah berangkat semuanya. Tersisa saya 3 orang. Nah, satunya memang ini ndak mau sekolah, ndak mau lanjut sekolah. Yang satu itu lanjut studi di Yogyakarta. Tapi kita kepala geng waktu itu tuh? Iya, yang lain itu sudah berangkat semua. Sudah ada yang ke Makassar, ada yang ke Jakarta dan sebagainya. Sehingga tersisa kita 3 orang ini. Saya tanya sama dia, kau kenapa tidak berangkat? Dia bilang, saya berangkat, saya sudah didaftarkan sama kakak di Jogja untuk lanjut kuliah. Oke. Saya bertanya, masa saya sendiri tidak kuliah? Tanpa pasukan. Iya. Akhirnya apa saya sampaikan? Saya bilang bahwa boleh tidak saya gabung ikut sama kau? Dia bilang jurusan apa? Dia bilang katanya jurusan informatika. Oke, saya ikut kuliah. Di mana? Di enggak apa-apa saya sebut perguruannya. Di Universitas Ahmad Dahlan, UAD. Jogja. Oke. Akhirnya saya ikut sama dia. Jurusannya saya tidak tahu, perguruan tingginya saya tidak tahu. Yang penting satu, saya tinggalkan daerah itu dan saya ikut. Oke. Seperti itu. Akhirnya beberapa bulan saya semester awal ikut kuliah. Oh, pernah masuk? Masuk awalnya, tapi tidak lama. Berarti lulus di universitas itu? Lulus di universitas tersebut. Kemudian saya rasa tidak ada perubahan karena ini tidak untuk dicontoh ya, tapi semua kenakalan remaja itu terulang, bahkan lebih parah di sana. Karena hampir semua fasilitas itu yang tidak pernah kita temui di daerah ada semua di sana. Dinikmati semua. Tapi kita juga punya titik jenuh. Akhirnya saya ingat ada satu senior yang kuliahnya di Makassar di UMI, itu saya lihat dia datang ke kampung, itu nakalnya kurang lebih hampir sama dengan saya. Oke, tapi lebih senior dia? Iya, senior 2 tingkat. Oke. Kita kan punya band, desa punya drummer. Oh, satu band? Satu band. Akhirnya dia datang bawa satu buku, itu buku Filsafat dan Manusia. Bukunya kalau nggak salah Prof. Dr. Jojun Jauhardi. Oke. Dia datang, kita ini ya memang sangat jauh dengan namanya intelektual. Dia datang dengan sangat-sangat keren menurut saya gitu ya. Sangat filosofis bicaranya dan sebagainya. Oh, dia tertarik karena dia oke. Di awal-awal itu saya bilang mungkin sudah dia ini dibilang bapak filsafat. Karena sangat-sangat menurut di waktu itu sangat cerdas menurut saya. Akhirnya saya ingat di waktu saya sudah jenuh di Jogja, saya langsung calling dia. Saya bilang, saya mau pindah di Makassar. Akhirnya dia tampung saya tinggal di Pampang 4, di kosnya. Iya, di belakang UMI? Di belakang UMI. Hampir 1 tahun, tapi pas sampai, saya daftar 2. Daftar di 45, jurusan psikologi, dan daftar di informatika UMI. Dua-duanya lulus. Hanya karena persoalan Padang Lampe, saya tidak menghindari Padang Lampe. Hingga mungkin seperti itulah proses saya sampai berproses di 45 dan lulus di Fakultas Psikologi. Tapi saya dengar pernah daftar polisi? Iya, pernah. Sebenarnya daftar polisi itu di tahun 2010 itu adalah lari sebenarnya, karena saya punya masalah dengan senior. 2 organda itu cari saya. Oh, di dalam kampus? Iya, di dalam kampus. Sampai saya itu tidak masuk kampus karena antara takut dan sebagainya, menghindar dan sebagainya. Akhirnya saya alasan untuk pulang untuk mau ikut tes polisi. Tapi memang tidak berniat nih untuk nakal di sini? Yang mau belajar karena itu motivasi itu senior? Iya, sebenarnya masih awal-awalnya masih ada. Hanya semakin ke sini saya lihat, wah, kalau mau nakal di Makassar itu luar biasa. Terlalu banyak orang nakal. Jadi saya harus banting setir bahwa saya harus berubah. Saya harus berubah. Seingat saya lupa tahun berapa kan, tapi pernah duduk-duduk di depan cabang di Wisma. Pernah kita bilang ke saya, tidak perlu lagi kita pakai otot, sekarang pakai otak. Iya.
memang dari itu mungkin jadi yang saya ingat waktu itu setelah kita sampaikan itu, tiba-tiba sering ketemu di dekat stadion, kita lagi menulis. Iya. Kita lagi nulis. Nah, sampai terbit buku tak. Apa motivasi tak mau langsung tiba-tiba jadi penulis lagi. Nah, padahal kalau bisa dibilang kenapa enggak berfokus di apa? Waktu itu kita lagi kuliah lulusan psikologi. Kemudian pada saat itu sepertinya lagi lanjut di apa? Magister Iya. hukum. Mau jadi penulis tapi tulisan tak kayak bicara tentang cinta lah waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana dalamnya atau apa makna di dalam. Tidak bisa ceritakan sedikit juga. Jadi setelah kuliah di Fakultas Psikologi 45, akhirnya tidak langsung berproses di organisasi. Masih banyak proses-proses yang panjang. Karena saya tuh mengikuti organisasi, tidak apa-apa disebut. Enggak apa-apa. Saya gabung di HMI. Ya, saya gabung di HMI itu tahun 2000, akhir 2010. Bayangkan, kurang lebih 1 tahun itu saya hilang karena memang jadi buronan istilahnya di kampus. Masalah yang tidak cerita tadi. Awalnya intelektual itu masih jauh. Tapi setelah pernah ikut demo di DPR, saya lihat senior. Wah, ini senior. Siapa, tidak, Kak? Iya, Siapa? ada. Saya lihat adalah beberapa senior anggota DPR. Oke. Saya lihat ini tidak tahu, saya jamin dia tidak tahu berkelahi. Karena kan saya tidak bilang saya atlet, tetapi beberapa pertandingan taekwondo itu saya pernah ikut. Dan awalnya itu memang sangat termotivasi dengan itu. Pantas jadi pimpinan grup, pimpinan geng. Dulu. Makanya di waktu kuliah itu saya langsung berpikir yang seperti yang saya sampaikan. Sehebat apapun kita, karena kenapa? Saya lihat teman yang memang sudah sabuk hitam dan sebagainya, itu jadi pengawal si pejabat ini. Akhirnya saya berpikir, wah, kayaknya saya harus banting setir. Sehebat apapun saya berkelahi, itu tidak jadi apa-apa. Jadi yang harus saya cerdaskan adalah intelektualitas saya. Berarti sekuat apapun, pasti dia akan dikendalikan dengan otak. Iya, pasti. Sama orang pintar maksudnya. Iya. Karena itu. Iya. Akhirnya proses pembelajaran, ada satu yang tanpa sadar itu mengalir di diri saya, yaitu seperti filosofi yang diajarkan oleh salah satu Kasabri senior. Disampaikan, jika Anda basah, itu sekalian celupkan sampai kepala. Jadi kalau kakinya kita basah itu langsung celup sampai kepala. Jangan setengah-setengah. Dan ternyata saya setelah belajar di HMI tersebut, itu membuat saya jatuh cinta sama HMI. Cuma sayang, saya tidak jodoh dengan HMI dalam aspek structure atau struktur. Iya. Saya lebih banyak dekat di culture-nya. Karena saya ingat waktu saya mau berangkat itu, kita yang screening. Baru kita, kalau saya Gayata juga sampai sekarang masih terjaga ini, Kak. Nah, tadi setelah itu lewat jadi psikologi sarjana. Iya. Jadi saya dapat dulu menulis itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Tapi mohon maaf saya sampaikan di sini bahwa di HMI itu bisa dikatakan organisasi intelektual, tapi bisa dikatakan juga anti-intelektual. Karena menulis itu berat dan melahirkan banyak paradoks. Seperti banyak senior yang hebat tapi tidak pernah menulis. Akhirnya kita yang junior mencoba-coba untuk menulis, takut. Akhirnya di 2010 itu saya pernah nulis buku Filsafat Manusia dan Tuhan. Judulnya itu berat. Saya ingat dulu banyak ada web kayaknya. Iya, saya punya web itu tulisannya ke situ. Kemudian di 2013 saya nulis lagi tentang kemandirian HMI, dan di 2015 nulis lagi dan seterusnya. Tapi poinnya saya lanjut studi di Bosowa waktu itu, 45 juga, tapi bertransformasi menjadi Universitas Bosowa. Itu beasiswa sebenarnya, karena saya tidak lanjutnya itu psikologi ke hukum, magisternya itu punya ketertarikan sebenarnya di kriminologi. Fokusnya karena saya tidak terlalu cinta dengan psikologi, mungkin terlalu basic ya. Saya suka yang berhubungan dengan kriminal, kejahatan, membaca karakter orang dan seterusnya. Ada kaitannya juga sama psikologi? Iya pasti. Karena setiap motif kejahatan itu digawangi oleh pengaruh psikologi. Disitulah saya ambil peluang, karena
di waktu 2015 kalau nggak salah ada lomba karya tulis ilmiah tingkat universitas dan kebetulan di situ sangat kebetulan saya juara satu. Iya. Saya dengar ceritanya itu. Iya. Nah, di situ saya menuliskan tentang membongkar apa ya? Membongkar pragmatisme, tindakan pragmatis di dalam dunia gerakan. Ya, okay. Bahkan di situ secara telanjang saya tuliskan semua. Ini motif-motif yang vulgar, ya, untuk orang bisa lakukan 86. Cara-cara dan dari itu saya dapat apresiasi di BOSOA, Ibu Melinda Ketua Yayasan, Ibu Melinda Aksa. Saya dapat beasiswa prestasi secara khusus dari beliau. Dibantu oleh WR3, yaitu Kareng Aci. Dia bantu saya untuk akhirnya saya dapat beasiswa. Padahal saya tidak berprestasi di apa ya selama kuliah di awal S1. Oh, sampai masuk. Kalau tadi langsung Ki menulis itu di buku yang apa judulnya? Yang mana? Yang buku tak yang launching yang besar itu ya. Oh iya. Tuhan bercinta di langit dua negeri. Tuhan bercinta di langit dua negeri. Karena biasa saya lihat lagi sementara tulis itu di ada satu warkop di dekat stadion. Iya. Apa yang motivasi Ki untuk menulis tentang itu, Kak? Kalau untuk khusus di buku itu sebenarnya saya ingin mengimplementasikan tentang falsafah cinta. Nah, di HMI kan itu ada. Falsafah cinta itu luar biasa, tapi implementasinya itu kebanyakan dimanfaatkan di hal-hal yang negatif. Okay. Sehingga melalui narasi yang sifatnya fiksi tapi bisa mengedukasi dan bisa enak untuk dibaca orang. Itu motivasi tak mau. Dan alhamdulillah buku yang saya tulis itu laris lah. Iya kan launching di mana? Launching di kampus di BOSOA, ya. Di BOSOA. Ataukah itu juga yang antar Ki jadi buka penerbit buku? Masih panjang sih sebenarnya. Bicara tentang penerbit itu nanti di akhir. Karena setelah kuliah saya masih mengabdi di PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum sebagai kadif penguatan organisasi waktu itu. Kerja di situ kurang lebih 1 tahun lebih. Kemudian baru berpikir membangun penerbitan. Satu ini Kak, saya mau tanya. Di 2017 kalau saya ingat di awal 2017. Kita lihat sebesar apa peluangnya itu penerbitan di Makassar. Waktu itu. Maksudnya kenapa kita berani ambil bisnis di bidang penerbitan? Oke. Kalau melihat peluang itu masih sangat kecil. Waktu itu. Waktu itu. Sebab kalau kita bicara tentang persentase, orang yang tahu penerbit itu hanya segelintir orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa bikin percetakan saja. Nah, saya selalu menggarisbawahi penerbitan itu bukan percetakan, beda. Sangat-sangat berbeda basicnya. Nah, ini adalah kerja-kerja keabadian sebenarnya. Bagaimana merawat, karena kita merawat tulisan-tulisan untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nah, saya berfokus di literasi karena memang saya cinta literasi. Saya bukan mungkin orang yang tipikal yang banyak tulisan, banyak buku, tidak. Tapi itu juga sebagai pengantar tulisan-tulisan tak kemarin. Iya. Oke. Jadi saya melihat itu ada peluang di situ. Di sisi lain punya sisi peluang bisnis, di sisi yang lain adalah di waktu buku yang laris itu sebenarnya saya sempat tertipu di Jogja. Ditipu oleh satu penerbit di Jogja dan itu menjadi pembelajaran sama saya dengan melihat ternyata kualitas buku yang diproduksi di Makassar itu jauh daripada harapan, ya. Kualitasnya. Kualitasnya dari estetikanya dan seterusnya. Akhirnya saya melihat ini ada peluang yang baik di sini. Banyak yang katakan bahwa ke percetakan saja, tapi saya tetap mengatakan bahwa saya bukan usaha percetakan. Ini adalah industri literasi. Iya. Jadi penerbitan. Iya. Ada yang mengatakan seperti gini. Kalau di percetakan mungkin di 3 juta penduduk Makassar itu semua tahu. Tapi kalau penerbitan tidak semua yang tahu. Mungkin hanya 1% atau bisa dikatakan cuma 1.000 orang. Beda spesifiknya apa, Kak? Ya. Perbedaan spesifiknya apa? Perbedaan spesifiknya percetakan itu tidak membutuhkan ilmu secara detail yang berhubungan dengan literasi. Kalau percetakan? Iya. Dia hanya mencetak? Oke. Kalau penerbitan yang semua bobot keilmuan itu harus terpenuhi di situ. Bayangkan kita harus presisi menyusun buku,
bagaimana menentukan tentang tata layout, desain cover dan sebagainya. Nah, sedangkan pada waktu itu, setahu saya adalah standarnya itu masih kualitasnya masih sangat jauh dibanding Jawa. Sehingga itulah menjadi satu tujuan untuk saya harus memperbaiki standarisasi kualitas buku yang ada di Makassar, di Indonesia Timur. Dan saya punya visi waktu itu. Visi yang kita dirikan itu adalah number one self-publishing in Eastern Indonesia. Atau kita menjadi penerbit mandiri terbaik di Indonesia Timur. Dan alhamdulillah di 2 tahun kita dirikan penerbit tersebut, itu bisa menggapai visi tersebut. Khususnya kalau di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Berarti bisa dibilang tercapai sedikit satu level harapan tak ini ceritanya. Ini juga Kak, selain kita berbisnis aktif juga berorganisasi sekarang di KNPI. Di KNPI. Kemudian ini fokus selain itu ada juga saya lihat sekarang kita lagi masuk ke YouTube. Nah, sebelum kita membahas tentang apa mungkin isi atau konten YouTube kemudian kita bahas tentang bagaimana proses organisasi. Mungkin pertanyaan pertama dulu Kak tentang YouTube. Sepenting apa sebenarnya YouTube sekarang? YouTube itu sebenarnya menjadi lokomotif perubahan hari ini. YouTube itu adalah cerminan masa depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang kita akan transformasikan hari ini itu impact-nya akan besok kita rasakan. Dan YouTube adalah wadah. Gitu. Jadi kita bisa lihat semua orang itu ke YouTube. Saya tidak lihat dari segmen apanya, tapi saya lihat dari segmen edukasinya. Bayangkan jika semua orang di dunia menonton YouTube kemudian kontennya semua negatif. Jadi apa dunia ini? Ya kan? Karena pengaruh YouTube. Iya. Sehingga datanglah kita untuk bagaimana memberikan edukasi yang baik. Karena saya yakin bahwa banyak orang yang baik. Seperti J.J. Rosso itu mengatakan orang-orang itu semua terlahir baik. Hanya lingkungan membentuk dia yang menjadi buruk. Nah, kalau YouTube kita tidak berikan energi positif, pasti akan jadi negatif. Yang nonton, yang menulis dan sebagainya. Sama halnya dengan TikTok. TikTok itu dulu cuma joget-joget. Tapi ternyata ada aktivis yang fokus menyerang TikTok secara khusus. Sehingga menyelipkan edukasi di dalamnya. Sekarang banyak juga, bukan hanya segmen itu, banyak segmen sekarang ini. Kalau dulu kan cuma joget-joget. Sama Instagram, dulu hanya sekedar foto. Sekarang orang sudah bisa berbisnis, sudah bisa kasih, ada nilai-nilai edukasi dalamnya. Nah, masuk di YouTube ini Kak, konten tak? Sebenarnya konten itu lebih edukatif gitu. Lebih edukatif. Dan juga saya ada keresahan sebenarnya yang dititipkan di konten tersebut. Sebab tidak sedikit orang hari ini itu tidak memahami psikologi dirinya. Oh, berarti ada keresahan juga yang kita sampaikan di situ. Seperti yang beberapa yang saya sampaikan, konten yang sudah rilis seperti first principle thinking. Banyak orang itu yang tidak memahami, saya ini mau jadi apa? Siapa saya? Dan untuk apa saya ini hidup? Padahal sebenarnya ada hal yang lebih ringan, kita bisa kalau dia renungi itu dia bisa pahami siapa dirinya. Apa itu Kak? First principle thinking menurut tak secara umum kita gambarkan? Kalau first principle thinking itu kan sebagai ini, prinsip fundamental yang ada di dirinya kita. Seperti ini. Kenapa saya mencintai dunia literasi? Orang itu bisa mengatakan kau cari uang di situ. Itu masih ada komanya. Ada komanya. Cari uang, cari pamor dan sebagainya. Bisa hidup dan sebagainya. Tetapi kalau sifatnya fundamental tidak bisa dibagi. Bicara tentang cinta. Saya cinta dengan literasi. Itu sudah tidak bisa lagi orang bendung bahwa orang tidak bisa bantahkan kenapa saya bermain di dunia literasi. Karena saya cinta. Sama halnya dengan para kapitalisme. Kenapa mereka terus bersemangat mencari uang? Karena uang adalah kata kunci. Ya kan? Bukan yang ada menggunakan koma, karena saya mau hidup, saya mau beli mobil. Itu bukan first principle. Nah, hari ini banyak orang yang menjalani hidupnya itu tidak first principle. Jadi dia tidak memahami, mengalir saja. Berarti ada kaitannya dengan video yang teori apalagi yang kalau cemburu sama orang? Crab mentality. Nah, itu karena saya lihat itu yang paling banyak viewersnya. Itu sebenarnya crab mentality itu sebagai gambaran
yang biasa saya alami juga. Ada orang seperti itu. Banyak, banyak. Bahkan di satu lingkup organisasi itu bisa menjadi tabiat mungkin. Itu saya maksud. Sama mungkin kita tiba-tiba banting setir dari aktivis masuk ke bisnis. Awal-awalnya banyak orang mungkin berpikir, apakah aku bikin di situ? Kalaupun sudah jalan, dia coba cari cara untuk supaya tidak berkembang ini. Ya, sebenarnya kau tahu itu. Kalau untuk di organisasi sebenarnya, saya yang tidak punya mental yang cukup kuat. Karena saya sempat masuk di PBHMI. Meskipun di fase, saya tidak pernah merasakan ikut rapat harian dan sebagainya. Karena satu dari pembelajaran filsafat yang saya tarik, saya itu tidak perlu merasakan atau melakukan untuk merasakan rasa yang sama. Jadi seperti gini, saya tuh cukup memikirkan, saya sudah bisa merasakan fantasinya. Iya, seperti contoh, daripada saya berlama-lama menjalani proses itu dengan contoh banyak sekali orang yang gagal, mending saya tercelup basah dengan gayanya dia saja. Dengan saya mengambil tindakan yang lain. Seperti itu. Jadi saya tidak untuk di organisasi memang mentalnya tidak terlalu cukup kuat. Bukan tidak cukup kuat dikarenakan saya tidak tahan banting, bukan. Tetapi saya tidak bisa menghadapi orang-orang yang mengalami masalah psikologi. Seperti yang crack mentality, orang yang tidak memahami arah dirinya, suka menjatuhkan orang lain. Ada yang lagi dibilang mitomania. Mitomania itu karakter orang yang suka berbohong. Itu nanti ada nanti muncul di ini. Sama ada kayak gini Kak, kita kan mungkin banyak juga bicara tentang filsafat kemarin-kemarin. Mungkin sampai di setiap konsep yang kita kasih lahir ada kayak tadi first principle thinking, kemudian ada one day, one goals, one goodness. Itu kan semua punya makna filosofinya. Ada kadang orang kayak yang bicara tentang filsafat ya, orang bicara tentang filsafat, ini lebih banyak teorinya. Menurut secara umum, apakah esensinya sebenarnya ini orang belajar filsafat? Jadi filsafat itu sebenarnya menjadi role model, atau dia bisa menjadi, kalau dalam agama dibilang manhaj, jalan untuk kita bisa berpikir seperti apa yang ideal. Seperti kalau seandainya memahami sesuatu itu dengan berfilsafat itu, kita bisa memahami secara esensial, lebih dalam. Karena ada orang ini Kak, lebih menganggap jago dia berfilsafat ketika mampu mengeluarkan semua teori. Oh tidak. Tapi apa aplikasinya? Filsafat itu bukan berdasarkan hafalan. Iya, apa aplikasinya dia bingung juga gitu. Saya selalu sampaikan, belajar filsafat itu bukan menghafal. Tetapi bagaimana itu merasuk atau masuk di dalam diri kita. Filsafat itu sebenarnya mengajarkan kita tentang memahami tentang diri. Contoh sederhana. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu, filsafat sudah mengajarkan bahwa hampir semua para filsuf itu mati dan terpenjara dalam pemikirannya dan tidak bisa menemukan Tuhan. Kalau Anda belajar filsafat, Anda tidak perlu rumit lagi seperti mereka. Ya kan? Praktis saja sederhananya, yaitu cukup mengatakan bahwa filsafat itu tidak tempat cari Tuhan. Tuhan tidak ada dalam dunia filsafat. Sebab Tuhan itu lebih superior ketimbang akal pikiran kita. Masalahnya di sini adalah banyak orang mencari Tuhan dalam perspektif filsafat. Seperti gini, ada banyak yang bahas tentang sholat. Ya kan? Sholat itu di dalam dunia filsafat seperti ini. Bunyi azan, dia tidak sholat. Berarti dia gagal berfilsafat. Kayak gitu tadi saya maksud. Banyak bicara filsafat, tapi dalam pengaplikasian dia tidak bijaksana. Contoh sederhana lagi ya, bahwa bagaimana cara kita belajar agama. Filsafat sebenarnya itu membuat jalur untuk kita bisa lebih sederhana memahami tentang apa mencari kebenaran itu. Contoh, mencari satu kebenaran dalam agama. Sederhana saja, jangan berfilsafat. Ada dalilnya, ada asbabul nuzulnya, ada asbabul nurutnya. Kan seperti itu. Ada orang yang tidak suka mencari sesuatu di dalam dalil. Contoh, ada yang mengatakan gini, jangan sampai agama Islam ini atau sholat Jumat ini bukan 2 rakaat, dia 4 rakaat. Dia dengan liar berpikir bahwa jangan-jangan
Padahal jelas di dalam dalil itu kan dituliskan Iya. tentang aturan. Ini sudah sempurna agama ini. Hanya karena dia tidak berfilsafat dengan baik, sehingga liar cara berpikirnya. Kalau kita balik dengan cara berpikir yang liar juga, seperti kita tanya, jangan sampai juga, kalau saya bilang begini, kalau sananya logikanya seperti itu, saya akan membalikan logikanya, yaitu kenapa Anda sholat subuh 2 rakaat? Kan baru bangun tidur. Semangat dong. Kenapa tidak dijadikan 6, 8 sampai 12? 4 rakaat ya. Kenapa bukan 4 rakaat? Ya. Sebab kenapa? Di agama itu ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya itu filsafat punya batasan di situ. Termasuk di kehidupan kita. Salah satunya juga ada yang belajar tentang filsafat. Cara bicaranya itu speak yang selalu dia sampaikan itu kotor. Bicara semua bahasa yang dikeluarkan itu kotor. Tapi banyak muridnya atau banyak orang yang belajar sama dia. Banyak saya sampaikan, jika seandainya dia adalah guru filsafat mungkin, atau dia sebagai panutan kebanyakan orang, tapi bicaranya kotor, berarti ilmunya itu hanya sebatas tenggorokan. Kerongkongannya saja yang memahami ilmu. Tapi followersnya, isi kepalanya itu kosong. Karena followersnya bagaimana kok? Yang ikut sama dia nih, yang tidak tahu kemana arahnya. Mungkin selesai itu Kak, kita tersinggung dengan soal masih aktif di KNPI. Iya tak? Masih aktif. Kenapa masih ber-KNPI padahal ada nih fokus yang bisa kita, ada nih kesibukan yang bisa kita fokusi. Ya. Kalau di KNPI sebenarnya tidak terlalu bilang fokus juga, tidak terlalu. Sebab saya hanya mengalir di situ. Hanya mengalir di KNPI, dan satu yang menjadi catatan penting. KNPI tempat saya masuk tidak dualisme. Iya. Rumusnya sederhana. Saya sampaikan di periode sebelumnya, saya tidak akan ber-KNPI kalau dualisme. Sebab kenapa? Saya tidak mau jadi anak muda palsu. Iya. Oke. Mungkin saya itu kalau berbicara terlalu belak-belakan. Tidak apa-apa. Karena kenapa saya sampaikan bahwa orang yang mengadopsi sistem dualisme itu orang yang masih denasionalisme, belum memahami tentang konteks nasionalisme. Bayangkan Indonesia itu dirajut oleh anak muda. Ternyata banyak kelompok anak muda hari ini yang cara berpikirnya itu kembali ke pranasionalisme. Masih sekte. Masih kata orang kelompok ini. Begitu Kak. Jadi kan itu juga orang berfilsafat itu endingnya adalah bagaimana kita bisa lebih bijaksana melihat ini. Nah, kalau ada dualisme begitu di kepemudaan, percuma dong juga kita belajar filsafat. Iya. Apalagi, tapi kita harus gini ya, ide yang kita keluarkan itu tidak bisa sangat subjektif. Saya ingat tentang idealisme yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, yang dimana ternyata dia banyak atau kontra dengan gagasan-gagasan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Pembelajaran yang Budiman Sujatmiko berikan itu satu, yaitu jika idealisme dalam dunia kenyataan sebenarnya adalah Anda harus bisa bersikap, bukan dengan menyatakan saya keluar dari PDI. Tidak seperti itu, tapi dia meminta kepada pimpinan partai untuk tidak dimasukkan dan dilibatkan dalam program tersebut. Itulah yang dia sampaikan adalah kedewasaan dalam idealisme. Satu Kak. Pemuda hari ini bagaimana kita lihat? Atau ada pandangan tentang pemuda yang kita analisa atau yang kita perkirakan ke depan, yang kita lihat ke depan, bagaimana nasib pemuda ini, atau pada umumnya bagaimana ke pemuda ini? Secara general tidak bisa kita kelompokkan karena ada pemuda yang optimis, ada pemuda yang sangat tercelup basah dengan romantisme organisasi. Seperti salah satunya kita bisa lihat organisasi plat merah KNPI ini, itu sangat banyak orang-orang hebat sebenarnya di organisasi-organisasi, tapi hilang nalar berpikirnya dikarenakan terjebak dengan alur berpikir yang sangat tradisionalistik. Tanpa sadar, di luar sana itu banyak kelompok anak muda hari ini yang selalu saya sampaikan di luar, itu memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan saya melihat masa depan bangsa itu ada di mereka. Tapi masalahnya,
nasionalismenya yang dipertanyakan. Sedangkan kalau kayak anak-anak muda di KMP itu tidak perlu ditanyakan tentang nasionalisme, hatam semuanya. Tapi bukan soal itu, soal bagaimana menjejaki tentang masa depan. Bagaimana kita bisa lihat, contoh paling sederhana, kita bisa kalau dari aspek politik, kita lihat. Di 2019, seberapa banyak aktivis yang menduduki kursi parlemen. Dominan anak muda dan para aktivis itu menjadi volunteer. Menjadi pionir, orang yang berduit. Ya, bisa dipahami maksud saya? Bisa. Dia tidak lagi mendorong dirinya untuk bagaimana menjadi leader. Seperti bisa kita lihat di hasil pasca perjuangan dari meruntuhkan Orde Baru, melahirkan Fahri Hamzah, Fadli Zon, Adian Apitapulu, dan sebagainya. Mereka yang tampil, tapi hari ini bukan mereka yang tampil. Mereka mendorong orang-orang bodoh, ya, garis bawah ini, mendorong orang-orang bodoh punya duit. Anak muda punya duit, tapi otaknya kalau istilahnya kaleng isinya. Hanya karena dia punya duit, dia didorong menjadi public figure. Ini yang saya tentang. Karena kenapa? Kita harus kembali ke role model anak muda sebenarnya. Tradisi anak muda Indonesia itu adalah memiliki gizi intelektual yang sangat luar biasa. Nah, secara intelektual kita ini saya lihat itu sudah mapan. Begitupun juga dengan bisnis yang jalan sekarang ini, bisa alhamdulillah lancar lah. Ke depan ada juga niat mau di parlemen atau di eksekutif atau legislatif? Tergantung. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di daerah itu sudah banyak animo untuk 2024. Bukan legislatif, tapi eksekutif. Bahkan sudah ada beberapa tokoh yang datang ke kantor, kita teleponan, itu untuk ada nih ketua-ketua partai juga. Ada sempat tawaran menjadi ketua partai. Tawaran jadi ketua partai di daerah tersebut. Kalau ketua partai datang untuk minta belum. Tetapi animonya itu sudah banyak. Hanya kembali lagi, saya itu sangat menghargai tentang hierarki kehidupan manusia. Jadi maksudnya? Banyak orang itu gagal memaknai tentang hidupnya dikarenakan tidak mampu membatasi tentang yang mana aktualisasi diri, yang mana tentang kebutuhan biologis dan fisiologis. Seperti yang dikatakan Maslow, ya, ada teori hierarki kebutuhan manusia. Meskipun banyak psikolog lain yang membantahkan, tetapi ini bisa menjadi rujukan kita. Piramidnya kita rubah-rubah, tidak ada masalah. Tetapi 5 item penting ini harus ada. Contoh, kebutuhan biologis dan fisiologis. Kemudian rasa aman dan nyaman. Cinta, harga diri, aktualisasi diri. Maslow mengatakan, kalau ini terpenuhi, yakin dan percaya, kita bisa melakukan apa saja dan kita nyaman. Hari ini, banyak orang yang bayangkan, perutnya itu tidak aman, tapi sok mau jadi pahlawan. Saya tidak suruh Anda jadi kapitalis, ya, tidak. Tetapi paling minimal gini, kalau mau memperjuangkan suara rakyat, apalagi masuk di parlemen, paling minimal untuk makanmu dulu terpenuhi. Bukan kaya, ya, karena standarisasi kaya itu subjektif. Tapi paling minimal adalah mapan. Bukan mapan dalam tanda kutip uang, ya. Tapi Anda sudah tahu limit saya berapa. Bayangkan ada orang yang memperjuangkan itu tujuannya satu, seperti jadi anggota DPR, dapat cari uang. Dan kalau kita perlu pahami dalam aspek teori, penyebab korupsi itu dari sini. Iya. Karena niatnya mencari uang di situ. Betul. Ada juga yang niatnya tidak cari uang. Popularitas, tetapi terjebak karena lingkungannya yang tidak aman. Ini yang kita maksud tidak punya first principle thinking. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang menjadi entry point-nya adalah dengan pembelajaran hierarki kebutuhan manusia ini bisa mendorong kita bisa lebih memahami arahnya kita. Seperti dikatakan, kalau ada yang bertanya, kalau besok kau dijadikan bupati, kau mau? Orang umum mungkin mau, saya tidak mau. Sebab kenapa? Saya sedang menikmati kehidupan dengan saya punya keluarga yang sangat luar biasa. Tidak ada harga yang lebih mahal
atau lebih berharga ketimbang keluarga. Keluarga sendiri. Dan yang satu kesyukuran yang saya alami adalah dalam menerapkan sistem seperti itu, manajemen hidup yang saya bangun juga itu rapi. Bayangkan, saya nikah, mungkin banyak teman yang belum nikah, termasuk mungkin bos dari kata kunci itu belum nikah juga. Itu satu generasi dengan saya. Sama-sama nakal dulu. Dia lebih nakal. Tapi poinnya yang saya mau sampaikan adalah kalau benar-benar sistem ini, fase ini berjalan dengan baik, saya mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Yang dimana kalau kita lihat sebaik-baik manusia mengaktualisasikan diri itu adalah di usia 40 tahun. Kalau kita tidak memahami manajemen hidup, mungkin kita akan terjebak untuk nantilah nikah. Saya dulu punya cita-cita nikah itu umur 35 tahun. Berarti didorong kini semua untuk menikah. Tidak juga. Tapi bayangkan seperti gini. Anda mau menikah. Anda mau jadi public figure atau menjadi politisi dan sebagainya. Di sisi yang lain, Anda baru nikah di umur 35 tahun. Bayangkan, kalau Anda langsung dapat keturunan, anak Anda itu masih golden age atau umur-umur masa keemasan. Bayangkan hanya karena persoalan politik atau aktualisasi diri, keluarga itu diabaikan. Pasti sibuk bukan main. Iya. Makanya kalau dengan menggunakan ritme yang saya gunakan, kalau seandainya saya mengaktualisasikan diri umur 35 tahun, umur 40 tahun, saya punya keluarga dan anak saya, itu sudah masuk di SMP dan seterusnya. Jadi sudah mereka gini, mereka sudah punya dunia sendiri. Dan istri saya itu sudah siap juga untuk masuk di pengabdian masyarakat. Jadi masa-masa berkembangnya anak ini itu sudah kita luangkan nih. Iya. Jadi pada saat kita sibuk, dia juga sudah sibuk nih. Ada orang kan gini, dia mau jadi public figure, mau jadi apa ya? Mau jadi superhero. Superhero seperti apa? Dia mau jadi pejabat, dia mau jadi kepala keluarga yang baik, dia mau jadi kepala rumah tangga yang baik, dia mau menjadi tokoh masyarakat yang baik. Sedangkan itu hanya bisa dilakukan oleh superhero. Iya. Oke. Ya kan? Semuanya dia mau lakukan. Makanya itulah menjadi alasan juga kenapa saya cepat nikah. Karena saya menerapkan prinsip itu. Kenapa saya tidak terlalu lama di Jakarta? Mungkin hanya beberapa bulan masuk ber-PB HMI dan kembali lagi, tidak jadi. Karena saya pikir saya punya jalan yang berbeda. Oke. Karena prinsip itu juga salah satunya. Iya. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir ini Kak. Jadi mungkin ini karena terlalu banyak isinya. Mungkin saya berharap di video-video selanjutnya itu mampu juga memberikan edukasi. Dan setiap narasumber yang datang di sini Kak, itu ada memberikan satu kata kunci. Kata kunci dari kita, dari Kak Tommy. One goodness. Apa one goodness maksudnya? Satu kebaikan. Satu kebaikan. Itu saja? Iya. Atau dijelaskan lebih panjang lagi biar lebih orang pahami? Ya. Saya punya prinsip tentang one days, one goals, one goodness. Artinya adalah siapapun kita, yang paling terpenting adalah kita bermanfaat oleh orang banyak dan paling minimal tiap hari kebaikan itu kita bisa lakukan. Sekecil apapun itu. Itu. Iya. Apalagi kalau dalam dunia kepemudaan ya. Di dalam dunia kepemudaan itu yang paling penting adalah kita tahu masa depan itu seperti apa. Masa depan itu seperti apa dan apa yang menyerang kita hari ini. Apa yang menyerang kita hari ini adalah pemikiran, mindset. Bayangkan ada yang menerima LGBT. Karena kenapa? Cara berpikirnya sangat sempit. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak paham bahwa apa yang menyerang kita. Ternyata, tidak apa-apa, terlalu panjang. Tidak apa-apa. Kalau kita belajar dari Philip Bobbitt, itu ada sistem yang menyerang kita hari ini. Dunia tanpa tapal batas itu menyerang kita, memaksa kita masuk ke era yang namanya entrepreneurial market state. Seperti? Menjadi dunia pasar. Seperti apa? Contohnya, CPI. Ada apa? Ada di situ tempat yang menjadi tempat privat
tempat bersemayamnya para merkantilis. Jadi dunia ini sebenarnya, atau khususnya di Makassar, itu sudah disiapkan untuk para tempat-tempat kapitalis yang mengontrol dari jauh. Mereka itu hari ini mengontrol dunia itu dari jauh. Termasuk mengontrol cara berpikir kita. Oke. Termasuk kita podcast hari ini juga, itu dikontrol sebenarnya. Iya. Contoh, saya membuat, besok itu akan rilis tentang LGBT. Saya yakin akan di take down. Tapi saya bikin saja dulu. Yang paling minimal menjadi pembelajaran. Karena kenapa? Hampir semua instrumen yang kita gunakan untuk melakukan speak up diri, itu masuk di dalam ranah berpikir para liberalis. Nah, termasuk yang paling fundamental di kita adalah sistem pendidikan. Ya kan? Mereka masuk dalam segi ekonomi, menyerang sektor pendidikan kita. Akhirnya apa? Hari ini kita dipaksa untuk menjadikan pendidikan itu sebagai sektor bisnis. Saya selalu sampaikan, perguruan tinggi itu hari ini tidak lagi memberikan ilmu. Kita harus bayar kertas tanpa ilmu. Ijazah saja yang kita dapat. Makanya yang perlu kita perbanyak adalah memberikan kesadaran. Saya selalu menyampaikan, kita diserang dari segala penjuru. Anak muda itu tidak bisa lalai. Karena kenapa? Yang lalai itu akan tergerus oleh zaman. Hal yang menarik, orang membuat podcast mungkin, memberikan edukasi, yang seperti yang dikatakan oleh Sandiaga. Sandiaga Uno itu katakan, orang yang tidak akan tenggelam oleh zaman itu ada 3. Yang memahami tentang teknologi, informasi, dan digitalisasi. Dan kita masuk di ruang itu. Nah, ada orang yang memahami itu secara sempit. Dia terjebak dengan pemikiran, ya nongkrong aja di warung kopi, ya kan? Banyak anak muda yang nongkrong di warung kopi, tapi besok dia berharap mau jadi bupati. Ngaca, bos. Iya. Banyak yang mau menjadi pejabat, mau jadi public figure, tapi dia tidak memperbaiki dirinya. Pulang suruh temannya bayar. Ini juga sindrom namanya. Ya, dalam dunia psikologi itu ada namanya sindrom. Ya kan? Saya sudah rilis itu. Ya namanya Dunning-Kruger effect. Dia cerita yang video pertama. Dia ceritanya tuh sangat tinggi. Bahkan ada yang pernah saya dengar bahwa dia menceritakan tentang skema besar Pilpres 2019. Katanya itu sudah diatur. Yang atur itu Jokowi dan Prabowo. Sama-sama mereka mengatur bahwa nanti Jokowi yang menang. Hebat sekali orang ini. Dia kalah. Dia kalah nih Jokowinya. Betul. Dan itu banyak di sekitar kita. Nah, kenapa juga selalu saya menyuarakan itu, agar kita harus memberikan kesadaran kepada banyak orang bahwa kita harus berbicara sesuai levelnya kita. Iya. Termasuk saya tadi, yang saya kembali lagi, ditawari mungkin menjadi public figure atau tokoh politik dan sebagainya. Saya tidak mau. Karena kenapa? Saya masih di tahapan yang belum klimaks istilahnya. Saya masih menjaga saya punya, memperbaiki tentang kebutuhan biologis, fisiologis, mencari tempat yang lebih aman, menjamin keluarga saya lebih enak dan nyaman, kemudian menetapkan harga diri saya. Ya. Menetapkan harganya. Iya. Kemudian aktualisasi diri. Jangan dibalik-balik. Ada orang yang aktualisasi diri dan harga dirinya ditentukan dengan seberapa kenyang isi perutnya. Seperti itu. Tapi kalau tawaran 7 tahun ke depan tiba-tiba ada yang sudah dilewati semua itu? Tergantung. Kalau seandainya saya merasa sudah siap, kemudian lingkungan dan keluarga utamanya ya, itu yang membutuhkan itu, saya pasti akan mengaktualisasikan ke situ. Luar biasa. Jadi memang isinya video ini luar biasa dan Tom ini. Pertama kita diskusi panjang, enak, jadi berisi lah. Nanti ke depan kalau ada waktu Kak bisa diskusi di pembahasan lain lagi. Boleh. Nah, kita masuk lagi di sini. Jadi ini tadi mau sampaikan dulu Kak, ada juga channel tak yang mungkin bisa menjadi tontonan menarik, menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman. Apa nama channel tak Kak? Oke. Ini sedikit promosi ya. Saya punya channel YouTube itu Nur Amin Saleh. Jadi teman-teman itu bisa menonton video yang berkaitan dengan psikologi, tetapi itu masih basic.
nanti akan banyak pembahasan yang lebih berat. Yang paling minimal pembahasan yang fundamental itu selesai dulu, tentang kedirian kita itu selesai. Nah, nantinya pembahasannya akan bisa lebih berat. Kalau tidak di subscribe juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa tidak di subscribe. Paling minimal dinonton dan ilmunya bisa diambil. Oke. Seperti itu. Iya, jadi mungkin seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kata kunci dan channelnya Kak Tommy, Nur Amin Saleh. Terima kasih banyak Kak. Thank you waktunya.